Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya akan menjelaskan tentang tugas video monolog pelatihan dasar CPNS Kabupaten Indramayu Angkatan 10 tahun 2022. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wawan Siswanto, peserta latihan dasar CPNS Kabupaten Indramayu Angkatan 10 dengan NDH 30, kelompok 4, Unit Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang instansi unit kerja saya. Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 1, Desa Pakandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, kode pos 45216. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu mempunyai visi yang sejalan dengan visi Kabupaten Indramayu, yaitu terwujudnya ketenagakerjaan yang bersih, religius, maju, adil, makmur, dan hebat. Sedangkan misinya adalah penguatan kualitas ketenagakerjaan dengan sasarannya adalah menurunkan angka pengangguran serta indikator kinerjanya adalah tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Menurut Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dikepalai oleh seorang kepala dinas yang membawahi sekretariat yang dikepalai oleh seorang sekretaris dinas. Bidang pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, dan transmigrasi, bidang penempatan tenaga kerja, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta kelompok jabatan fungsional. Saya sendiri bertugas pada subbagian kepegawaian yang dikepalai oleh kepala subbagian. Tugas dan fungsi pokok jabatan Pranata Komputer yaitu melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. Tugas pokok dan fungsi pelaksana pengelola kepegawaian dalam subbidang kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja diantaranya adalah 1. Menyusun rekap absensi bulanan dan inventaris backup data, surat tugas, surat izin, surat keterangan, surat sakit, dan lainnya. 2. Menyusun duk, budgeting, dan data kepegawaian. 3. Mengumpulkan usulan kenaikan gaji berkala pegawai, kenaikan pangkat, pensiun, penghargaan pegawai, diklat, pembuatan konsep izin menikah dan cerai, penghimpunan sanksi pegawai indisipliner, izin belajar, tugas belajar, penyesuaian ijazah, pembuatan KP4, mutasi dan pensiun. 4. Mengetik surat-surat kedinasan. 5. Mengumpulkan dokumen pengurusan kartu kepegawaian antara lain Karpeg, Karis, Karsu, Askes, BPJS, Taperum, dan Taspen. Pelayanan pada subbagian kepegawaian adalah 1. Pelayanan surat tugas, surat izin cuti, dan surat keterangan. 2. Pelayanan usulan kenaikan pangkat, KGB, penghargaan pegawai, diklat, KP4, mutasi, dan pensiun. 3. Pelayanan urusan kartu kepegawaian seperti Karpeg, Karis, Karsu, BPJS, Taperum, dan Taspen. Standar layanan. 1. Terwujudnya pelayanan surat tugas, surat izin cuti, dan surat keterangan secara cepat dan tepat. 2. Terwujudnya pelayanan usulan kenaikan pangkat, KGB, penghargaan pegawai, diklat, KP4, mutasi dan pensiun secara cepat dan efektif. 3. Terwujudnya pelayanan urusan kartu kepegawaian seperti Karpeg, Karis, Karsu, BPJS, Taperum, dan Taspen secara cepat dan efektif. Keterkaitan tugas dengan tujuan instansi.
Subbagian kepegawaian mempunyai tugas pada pengelolaan kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, berkorelasi dengan terwujudnya pelayanan kepegawaian yang cepat, efektif, dan efisien, sehingga membuat pegawai mendapatkan layanan kepegawaian yang menjadi haknya, sehingga pegawai tetap fokus bekerja pada tupoksi masing-masing, yang kemudian akan tercapainya visi, misi, dan tujuan organisasi pada Dinas Tenaga Kerja. Sebagai bentuk implementasi manajemen ASN di lingkungan kerja, setiap ASN harus profesional dalam bekerja dan memiliki karakter, yaitu berdasarkan core value ASN berakhlak, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melakukan penilaian kinerja sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Untuk mewujudkan ASN yang mempunyai kinerja lebih baik, kita dapat mewujudkannya melalui penerapan Smart ASN, seperti 1. Menjaga nama baik jabatan dan instansi Dinas Tenaga Kerja dengan memiliki kemampuan kecakapan digital yang baik. 2. Melayani seluruh pegawai di Dinas Tenaga Kerja tanpa membedakan jabatan, pangkat, serta golongan. 3. Meningkatkan kemampuan diri baik di bidang teknologi informasi maupun bahasa asing. Demikian pemaparan tentang aku dan instansiku serta Smart ASN pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.